Next. Nah ini tipe-tipe dari logam tanah jarang, dari yang mulai primer dan sekunder ya, dari berhubungan dengan batuan beku, batuan sedimen dan proses secondary ya. Kita bisa baca semua di sini. Next. Kemudian ini adalah potensi logam tanah jarang di Indonesia. Itu ada di endapan mana saja. Kita bisa lihat di sini secara primer batuan-batuan di Indonesia yang bisa terkayakan itu adalah batuan-batuan yang alkalin. Ya, jadi teman-teman semua kalau mau memulai mempelajari atau skripsi, tesis, disertasi logam tanah jarang, teman-teman harus mereview di mana sebaran batuan alkalin yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian yang paling prospektif terutama adalah batuan-batuan granit yang komposisinya alkalin. Kemudian ada juga yang potasik, volkanik ya, ditemukan atau dipublikasikan Pak Godang waktu itu 2019. Kemudian juga ada monasit ya, pada metamorphic rocks, ini oleh Pak Adeka Darusman. Dan juga nodul mangan, ini yang primernya ya. Kemudian yang sekunderinya adalah ion adsorption. Ion adsorption itu yang tipe yang tadi, yang ada di horizon tanah. Ini sebetulnya yang lebih prospektif untuk pengelolaan atau pengolahan logam tanah jarang ke depan. Ya. Kenapa? Karena ini suatu tipe endapan yang tidak membutuhkan proses penghancuran dalam proses mekanik gitu ya, yang intens gitu ya. Sementara pada batuan primer atau sumber yang primer dia membutuhkan proses penghancuran, ya, grinding, milling dan seterusnya. Sementara ini tipe ion adsorpsi ini ion-ion RE-nya sudah berupa ion-ion dalam satu lapisan tanah, khususnya horizon yang didominasi oleh lempung. Ya. Kemudian ada placer deposit, ini yang paling populer. Ini yang dimaksudkan oleh Pak Tresna tadi ya, bahwa monasit dan xenotim itu adalah yang paling visible untuk pengembangan logam tanah jarang. Karena barangnya kelihatan, ada di mineral monasit dan xenotim gitu ya. Selanjutnya. Nah ini dalam measurement RII ya, banyak negara mengoptimalkan basnasite ya. Kemudian monazite, xenotime dan seterusnya. Indonesia belum ada di sini. Karena Indonesia belum dikenal gitu ya. Belum dikenalnya itu karena belum banyak penelitian dilakukan terkait logam tanah jarang di sini ya. Tapi sebetulnya kita mau punya monasit kita punya, xenotime kita punya, apatite kita punya, eudolite kita belum ada reportnya. Oparit kita punya, pergusonite kita punya ya. Basnasite dilaporkan beberapa menjadi mineral inklusi ya, tidak sebagai mineral aksesoris yang cukup berlimpah gitu ya. Kita perlu penelitian yang lebih detail. Beberapa prospektif iron, copper, gold di Sulawesi, di Kalimantan mungkin akan berkorelasi dengan mineral basnasite. Nah ini kita lihat di diagram ini dari 2023 sampai 2024. Cina selalu yang paling dominan gitu ya. Cina yang paling dominan, kemudian Amerika gitu ya. Myanmar, negara Asia Tenggara yang ada di sini, Myanmar dan Thailand. Bukan karena mereka lebih jago eksplorasi logam tanah jarang, tapi mereka memang sejak awal dilahirkan dengan kondisi geologi yang memiliki batuan-batuan sumber. Sementara kita memiliki batuan sumber juga, tapi awal-awal 2010 ya, sebelum era 2010 di mana monazite masih diklasifikasikan sebagai mineral radioaktif, maka hanya Batan yang bisa mengelola ini. Ya, bahkan sampai sekarang pun regulasinya belum jelas. Ini salah satu faktor kita belum bisa beranjak ke proses hilirisasi. Ya, jadi ini mau cadangannya, mau teknologinya memang hanya dikuasai oleh Cina dan Amerika. Dan mereka di banyak informasi yang saya dapatkan sulit atau mungkin tidak akan share itu bagaimana teknologinya. Mungkin mereka hanya akan share ke teknologi antaranya ya, tidak sampai ke mendetail bagaimana mengekstraksinya. Ya makanya tetap kita akan membutuhkan teknologi dari luar, tapi kita juga paralel bisa mencontek atau mempelajari bagaimana teknologi itu bisa digunakan di Indonesia dengan disesuaikan dengan karakteristik sumber daya yang kita punya gitu ya. Lanjut. Oke. Nah ini ya, paling tidak distribusi logam tanah jarang di Indonesia itu dilaporkan oleh USGS punya potensinya itu tahun 2019. Sebelumnya itu tidak pernah ada titik-titik merah di kepulauan Indonesia. Ya.
Tapi sejak tahun 2019 paling tidak URER ya dari Stratfor ini melaporkan bahwa di Indonesia memiliki titik-titik sebaran potensi logam tanah jarang. Ya, oke lanjut. Hidden Potential Area Deposit. Ini kegiatan eksplorasi atau riset yang saya lakukan di Papua Barat. Ya. Lanjut. Nah ini tadi sudah disebutkan. Ya, lanjut. Nah ini sebaran batuan granit ya atau granitoid di Indonesia yang kalau secara regional kita lihat dari mulai dari timur ke barat kita punya atau secara regional kita punya Eastern Range, Province, Main Range dan Western ya. Sementara kalau kita lihat ke Indonesia terputus ini. Ya tidak diketahui kemana sebaran dari Main Range Province di Indonesia. Yang kalau di negara-negara lain di Asia Tenggara ini menjadi sumber untuk logam tanah jarang, sumber untuk timah, ya. Timah berasosiasi dengan logam tanah jarang. Kita lihat di sini di Sumatera putus, ya. Tapi sebetulnya kita memiliki data-data di sini. Coba lanjut. Next. Nah, kita punya data-data, tapi belum ada atau paling tidak akhir-akhir ini sudah ada yang berani menyebutkan bahwa misalnya Sibolga itu masuk ke main range misalnya. Meskipun dia berada jauh di, ada yang menyatakan dia main range, ada yang menyatakan dia sebagai Eastern Province. Ya, berdasarkan karakteristik kimianya dia lebih ke main range. Tapi secara strontium, inisial strontium ratio-nya dia lebih ke Eastern Province. Bagaimana menjelaskan lokasi Sibolga yang berada jauh di barat ternyata karakteristiknya sama dengan yang di Eastern Province. Ini adalah tantangan juga. Terutama untuk teman-teman yang interestnya di geodinamik gitu ya. Tapi di wilayah Sumatera, batuan-batuan ini atau granitoid ini hampir semua berhubungan dengan area yang prospektif. Next. Nah ini, jadi secara umum ada sekitar 18 lokasi ya. Distribusi dari logam tanah jarang yang berhubungan dengan granitoid yang memiliki potensi. Ya, yang kuning ini granitoidnya, yang warna hijau itu artinya yang sudah terindikasi, yang warna ungu ini occurrence, keterdapatan, dan yang merah itu artinya sudah memiliki nilai cadangan atau sumber daya. Next. Ini lokasi-lokasi penelitian tim BRIN ya dari Sumatera, dari Jawa Timur, Ambon dan juga Papua. Nah ini model yang saya bangun dari model sebelumnya dibuat oleh Sanematsu Watanabe. Bahwa yang terkaitkan di permukaan itu hanya seriumnya saja. Sementara yang lainnya itu terkaitkannya di horizon B atau horizon C. Ya, di mana lapisan lempung sebagai pengikat dari ion-ion logam tanah jarang. Ya. Sangat di Sibolga kita bisa temukan pangkaian logam tanah jarang di tanah lapukannya itu sampai 2000 ppm. Bahkan ada yang lebih gitu ya. Ini masih dilakukan penelitian dan menjadi salah satu daerah yang prospek untuk diajukan sebagai wilayah usaha pertambangan. Nah ini kesimpulannya bahwa atau sebagai penutup Indonesia itu memiliki potensi logam tanah jarang secara primer maupun sekunder. Rare earth itu sangat krusial, sangat dibutuhkan ya. Tapi kita belum bisa bersinergi dengan maksimum optimal. Maka saya mengajak terutama para mahasiswa untuk membuka wawasannya bergerak di bidang-bidang ilmu yang belum terlalu populer ya. Supaya menjadi ahli yang bisa andalan bangsa kita lah ya seperti itu. Kemudian tidak ada hilirisasi kalau tidak ada sumber daya. Artinya penelitian menjadi kunci untuk proses hilirisasi yang berkelanjutan. Terima kasih, itu mungkin saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus untuk Dr. Iwan. Iya, baik ya sudah kita simak materi kedua dari sudut pandang ya saintis begitu. Dan ya kalau misalnya mungkin teman-teman geologi lebih relate lah ya dengan apa yang baru saja disampaikan oleh Dr. Iwan ini. Ya jadi setelah kita simak dua materi dari dua narasumber kita ini ya saatnya kita akan membuka
sesi sharing dan diskusi. Ya, untuk itu kami memberi kesempatan nih kepada audiens, kepada peserta, kalau ada yang mau ditanyakan nih langsung ke narasumber, kami beri kesempatan. Gimana? Silahkan.